Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 26 November 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Saudaraku terkasih, dalam setiap kesempatan perjumpaan dengan umat, baik saat khotbah maupun renungan, saat memberikan kata sambutan atau sedang bercanda ria dengan mereka, saya selalu menyampaikan hal ini, bahwa panggilan kita sebagai orang Katolik, yakni menjadi berkat bagi semua orang. Apapun tugas kita, apapun profesi kita, tapi tugas kita sebagai orang Katolik adalah menjadi berkat untuk semua orang. Kita hendaknya menjadi berkat dengan cara hidup kita, dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, dengan sikap dan tindakan kita. Dan bagi saya berkat itu adalah anugerah yang indah dari kita. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Bagi saya ini indah, bahwa sabda Yesus adalah sabda yang hidup, sabda yang membawa kita pada keselamatan. Hendaknya dalam setiap kehidupan kita selalu bersumber pada sabda kehidupan Yesus. Sabda Yesus adalah sabda yang membawa orang pada sukacita, damai, kegembiraan, harapan, dan keselamatan. Karena itu kita harus terus berpegang teguh pada sabdanya, apalagi menghadapi akhir zaman yang serba tidak pasti ini. Hidup kita hendaknya berpedoman pada sabda Tuhan. Dan pedoman itulah yang menjadi pegangan kita. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita selalu mendengar, selalu membuka kitab suci ataukah tidak? Inilah kelemahan kebanyakan orang Katolik yang enggan membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Banyak orang Katolik yang tidak punya minat, yang tidak punya kemauan baik untuk merenungkan dan menghidupi sabda Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudaraku terkasih, untuk mulai membiasakan diri kita membaca, merenungkan kitab suci, merenungkan sabda Tuhan. Karena bagaimana kita bicara soal Yesus, bagaimana kita memberikan kesaksian tentang Yesus kalau kita tidak membaca, merenungkan sabda Tuhan. Karena Yesus yang kita imani itu diceritakan, dibicarakan dengan sangat indah dalam kitab suci. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih, luangkanlah waktu kita dalam kesibukan-kesibukan kita untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Tidak hanya membaca hal-hal yang lain, tidak hanya sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi luangkanlah waktu 1-2 menit untuk membaca kitab suci, supaya kita terbiasa mendalami kitab suci, supaya kita bisa mampu mewartakan Yesus. Karena kita mengetahui, memahami tentang itu. Ini tantangan yang paling berat bagi kita. Bagaimana kita menyatukan hidup kita dengan hidup Yesus dalam kehidupan kita. Melatih ke kita dan maukah kita meluangkan waktu kita untuk dekat dengan Yesus dalam merenungkan sabdanya. Maka saya ingin mengajak saudaraku terkasih dalam kesibukan dan bekerja Anda. Luangkanlah waktumu untuk mengakrabkan dirimu dengan Tuhan, salah satunya dengan merenungkan sabda, membaca, merenungkan sabda Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh dikuasai, dipengaruhi, digerakkan oleh sabda Tuhan. Dan pada akhirnya kita membawa sukacita Tuhan kepada sesama kita yang lain. Saya percaya kalau kita sungguh dekat dengan Tuhan, akan memberi sukacita dan kegembiraan pada sesama yang lain. Mari saudaraku terkasih, dalam kesibukan kita, luangkanlah waktu kita sebentar untuk datang kepada Tuhan, untuk membaca kitab suci, untuk merenungkan itu, dan mewujudkannya dalam sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.